Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setul Rahmi, NIM 091058042134, kelas A Administrasi Publik semester 6. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan administrasi negara untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan dosen pengampu Pak Muhammad Iqbal, SOS MSI. Jadi yang pertama, pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Administrasi yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Selanjutnya, pendekatan administrasi publik. Menurut Maurice Pierce, yang pertama pendekatan matematik, yang kedua pendekatan sumber daya manusia, yang ketiga pendekatan sumber daya umum, dan selanjutnya menurut Prestus, yang pertama pendekatan institusional, yang kedua pendekatan struktural, yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat pendekatan pasca perilaku. Selanjutnya menurut Thomas J. Davie, yang pertama pendekatan manajerial, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan politis, dan yang keempat pendekatan sosiologis. Selanjutnya menurut C.L. Sharma, yang pertama itu pendekatan proses administrasi, yang kedua pendekatan empiris, yang ketiga pendekatan perilaku manusia, yang keempat pendekatan sistem sosial, yang kelima pendekatan matematik, dan yang keenam pendekatan pembuatan keputusan. Selanjutnya menurut Gordon, yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan pembuatan keputusan, dan yang keempat pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yakni yang pertama ilmu politik, yang kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga gerakan manajemen ilmiah. Selanjutnya tujuh kekhususan administrasi publik menurut Kaiden. Yang pertama, kehadirannya tidak bisa dihindari. Yang kedua, mengharapkan kepatuhan. Yang ketiga, mempunyai prioritas. Yang keempat, mempunyai kekecualian. Yang kelima, manajemen puncaknya adalah politik. Yang keenam, penampilannya sulit diukur. Yang ketujuh, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Selanjutnya, identifikasi administrasi publik menurut Kaiden. Menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari yang pertama, identifikasi administrasi pemerintahan. Yang kedua, identifikasi organisasi publik. Yang ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi. Yang keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus. Yang kelima, identifikasi aspek publik. Selanjutnya, unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasi hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Berikut administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Selanjutnya, peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, sebagai stabilitator masyarakat. Yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Yang ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Yang keempat, peranan dalam perubahan sosial. Selanjutnya, krisis identifikasi administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu silam.
Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa yang pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.